Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sobat Napak Tilas, kita berada di Cirebon, tepatnya di salah satu makam keramat di Cirebon, yaitu makam Pangeran Derajat. Nah, atau Sunan Derajat ya. Saya sudah bersama Pak Kuncen, Pak Bebed ya. Iya. Kita akan masuk ke dalam ya, di komplek makam keramat Pangeran Derajat ini. Nanti Pak Kuncen akan menerangkan terkait cerita pitutur, sejarah, atau hal lain yang berkaitan dengan Pangeran Derajat ini ya Pak Kuncen ya. Kita masuk ke dalam ya, sahabat Napak Tilas. Sahabat Napak Tilas, jumpa lagi dengan saya, juru kunci situs Pangeran Derajat atau petilasan Sunan Derajat yang ada di kota Cirebon, tepatnya di RT 1 RW 1 Kelurahan Derajat. Dan alhamdulillah di sini masih banyak yang berkunjung untuk berziarah di makom Sunan Derajat yang ada di Cirebon. Dahulu pada zamannya itu kan, beliau itu dipanggil oleh Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, yang kebetulan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati ini adalah Sultan atau Raja Cirebon. Jadi beliau bisa memanggil seluruh waliullah yang ada di Pulau Jawa, termasuk Sunan Derajat, dalam rangka pembebasan Sunda Kelapa yang sekarang dikenal Batavia atau Jakarta itu dahulunya. Dan kebetulan beliau atau Sunan Derajat bermukim di sini, di Derajat ini, yang alhamdulillah beliau juga sempat menyebarkan keilmuannya atau sempat menyebarkan agama Islam di sini, di pedukuhan Derajat ini. Kiraan di abad 15. Di abad 15 itu. Makanya di sini bukan Sunan Derajat aja yang ke sini, termasuk juga ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, itu kan. Ada ya banyak lah gitu, pangeran juga banyak yang dipanggil oleh Kanjeng Gusti Sinuhun Sunan Gunung Jati ini. Bismillah. Ini makom Sunan Derajat atau Pangeran Derajat ini, dan sebelah kanannya itu Pangeran Sifat Lurung. Pangeran Sifat Lurung itu beliau itu masih keponakan daripada Sunan Derajat. Dan samping kirinya ini Nyai Mas Ageng Pancuran. Mas Ageng Pancuran beliau itu masih saudari daripada Sunan Derajat. Pengunjung ya kebanyakan dari sini memang rata-rata dari Kerawang ada ya, terus dari Bekasi juga gitu kan. Memang kebanyakan itu dari daerah sana itu, antara Jakarta sampai ke Indramayu kebanyakannya itu. Cuma di lain itu juga masih banyak, di luar itu juga banyak. Kebetulan juga ada, kemarin ada tamu dari Gresik juga datang ke sini gitu kan. Ya
banyak lah gitu kan. Berarti bukan sekitaran wilayah 3 Cirebon saja gitu yang berkunjung ke sini. Tujuan daripada berziarah itu paling ya ziarah saja ke sini. Tujuannya itu aja. Kalaupun nanti ada yang mau tirakat di sini, ya itu tergantung sir mereka gitu kan. Kalau memang dia mau tirakat ke sini ya mangga gitu kan. Maksimal 1 minggu di sini untuk diam di sini, zikir di sini gitu. Budaya dan tradisi itu kita ada ya, kalau setiap mau menjelang puasa atau di bulan Rajab itu kita biasanya mengganti ini kelambu biasanya gitu kan. Nah setelah bulan Sa'bannya juga ada juga, cuman ya sekarang sudah kurang berjalan. Tapi pas di menjelang bulan Maulid atau di bulan Safar itu kan ada juga itu kegiatan semacam ya untuk apa ya namanya, tradisi biasa aja lah masyarakat di sini gitu, tradisi mandi gitu paling, atau rebokasan lah disebutnya, wekasan itu. Malam Jumat itu kita rutin itu ada tawassulan paling itu aja. Nah kalau kegiatan yang paling rame sekali itu pas di bulan Maulid Nabi itu pasti udah kegiatan, bukan cuma di sini tapi bukan cuma di Gunung Jati tapi di sini juga ramai gitu pas Maulid Nabi itu. Jadi bukan cuma di keraton, hampir di pelosok Cirebon itu ramai kalau setiap Maulid Nabi itu. Biasanya sih sama sih seperti ziarah, cuman cepat gitu kan, sambil dia nanti ikut prosesi panjang jimat di keraton gitu, setelah berziarah ke sini gitu. Biasanya itu ada yang nginap itu, nginapnya nggak lama, paling 1-2 hari. Ya ada lah, mereka kepengen ya sukses atau apa itu ada lah itu kan. Ya ada yang menyimpang juga ada, cuman sama saya kan ya janganlah gitu kan, bukan tempatnya gitu. Soalnya kan di sini kan memang tempat khusus waliullah itu kan menyebar agama Islam, bukan hal-hal yang seperti itu gitu. Asal dia memang lurus, tujuan dia ke sini untuk lillahi ta'ala kan, sebab memang kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan, ya melalui karomahnya beliau itu kan, insya Allah lah itu ada karomah dan barokahnya. Nah ini Pangeran Waras. Pangeran Waras itu memang beda zaman, kalau ini kan abad ke-15, ini paling abad 18 ya. Pangeran Waras itu masih keturunan daripada Keraton Kesepuhan itu. Ya terahnya masih ke Sunan Gunung Jati berarti. Minta dimakamin di sini. Biasanya pengunjung itu pada hari apa yang cenderung lebih banyak, Pak Kuncen? Biasanya pada malam Jumat Kliwon itu, atau di hari Jumat Kliwonnya itu biasanya, atau di Rebo Pon itu. Tapi lebih banyak di Jumat Kliwon. Sosok Pangeran Derajat itu seperti apa, Pak Kuncen? Beliau itu memang seorang wali ya, yang sudah keilmuannya sudah nggak diragukan lagi lah. Itu memang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya beliau juga prosesi membuka lahan di sini juga nggak begitu sembarangan kan. Dan beliau juga langsung ke sini juga membuka ke sini juga kan, membuat sumur dulu, dan sumurnya itu ada di sana, sumur makam Derajat ini. Pakai tongkat beliau aja udah langsung jadi sumur.
Kalau di sini ya memang mitosnya itu paling jangan suka apa ya. Jadi biasanya kan orang suka nazar atau apa itu kalau nazar itu janganlah gitu kan. Soalnya kadang-kadang suka berbalik ke badan dia gitu. Banyak itu yang kejadian seperti itu. Jadi kalau dia najar, dia kesini, kalau dia sukses, ternyata dia sukses lupa, itu akhirnya jatuh kembali, bahkan dia sakit gitu. Itu banyak. Lu pas ingatnya itu pas dia sakit, pas dia jatuh itu. Makanya janganlah kalau kesini, cukup udah lillahi ta'ala gitu. Harapan kedepannya dengan situs ini apa Pak Kuncen? Ya mudah-mudahan sih makin maju ya, semakin ya dibangun lagi ya untuk kemasyarakatannya gitu kan, kebersihannya juga di sini memang kita kurang ya, nanti insya Allah lah kita bangun untuk kebersihannya juga gitu kan. Terus ya kepengennya sih rame lagi gitu kan, jangan sampai hilang gitu. Soalnya semakin kesini semakin menurun, saya akui itu. Tradisi juga ya untuk Rebo Wakasan sama Maulid Nabi aja. Berarti dulu dengan sekarang itu jauh banget perbedaannya? Jauh. Soalnya kan memang dulu sih ada khusus tempat mandi di sungai itu. Sekarang kan sungainya udah kotor, udah nggak boleh, makanya paling mandi untuk mandi itu juga di sumur aja gitu, di sumur keramatnya. Sekitar 80-an lah itu masih rame lah, sekitar tahun 80-an itu. Itu saya mengalami itu, masih kecil saya masih ngalamin. Semakin padatnya penduduk semakin mengurangi gitu, tradisinya. Paling jauh dari mana yang datang Pak Kuncen? Ada yang dari Padang, Sumatera itu ada jauh. Ada yang dari Malaysia juga ada, pernah datang ke sini. Nah itu biasanya mereka lewat mimpi atau? Kebanyakan itu. Oh gitu, salah satu keunikannya ya? Salah satu keunikannya itu lewat mimpi. Mereka itu didatengin dan dia mencari dan ketemu, alhamdulillah di sini. Kebanyakan itu mimpi semua. Ini hadiah dari Sultan Gunung Jati ini. Kan dari ini Ontin kalau nggak salah sih ini. Makanya coraknya itu rata-rata dari Cina ya? Iya. Itu masuknya kecil ya? Iya. Filosofinya apa Pak Kuncen? Ini biar kita kalau masuk itu tunduk gitu. Ini dulunya sih lebih ke bawah malah. Lebih ke bawah. Ini saya tinggiin sama bapak saya. Tadinya lebih ke bawah, ini biar kita nunduk aja biar lebih sopan lah gitu kan. Sama ini juga kita tinggiin. Kalau dulu banget sih terbuka. Nah, ini tahun 2000 itu ditinggiin kita. Tahun 2000. Persis. Ini ditinggiin, ini juga ganti. Dirombak tahun 2000. Berarti kesini udah 25 tahun. Udah 25 tahun ini ditinggiin. Nah, kalau bawahnya memang bangunan lama. Tempat istirahat pengunjung di mana? Ya ini. Kita lihat aja. Ini. Paling nanti kalau malam digelar karpetnya kan. Ini di sini. Kalau makam-makam ini makam siapa Pak Kuncen? Ini sih katanya sih cuma bokor aja ya, atau semacam apa ari-ari gitu tuh, bokor barang-barang gitu tuh. Bukan perkakas ya? Perkakas ya, termasuk. Perkakas. Barang-barang itu perkakas. Berarti perkakas peninggalan dari Pangeran Derajat? Pangeran Derajat. Oh, oke. Oh, berarti ini batasnya. Iya, ini dulu tempat buat laki-laki di sini.
ada satu lagi makam ini. Katanya sih menurut orang tua saya ini Pangeran Jakatawang ya beliau tuh. Pangeran Jakatawang itu masih keturunan Sunan Gunung Jati itu. Ini dulu tempat perempuan, cuman tempat perempuan udah nggak boleh sama sayanya. Jadi hanya laki-laki. Soalnya pernah ditutup waktu zaman COVID itu, pernah tutup ini. Nggak boleh sama sekali, langsung digembok. Nggak ada yang berkunjung ke sini. Zaman COVID tuh. Suruh balik lagi. Makanya dibubarin itu, yang tirakat di sini tuh. Kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di sini, di Indonesia ataupun dimanapun berada, untuk berkunjung ke situs Keramat Pangeran Derajat yang berada di kota Cirebon untuk berziarah, dan kalaupun itu ketemu saya untuk bertawasul, insya Allah ada karomah dan barokahnya. Nah, ini sumur keramat. Ini namanya sumur Cis. Sumur Cis ini, Keramat Derajat. Nah, masyarakat memanfaatkan sumur ini untuk apa aja, Pak Kuncan? Banyak ya, untuk nyuci itu. Untuk berwudu, untuk mandi. Ya, untuk kebanyakannya untuk mandi. Ya, insya Allah ya untuk kesehatan tubuh lah ini, yang terutama sih itu untuk badan. Makanya banyak ya orang yang mencari sumur derajat ini itu. Dan kebanyakan sih kalau mau buka rumah itu, mau bikin rumah itu kebanyakan ngambil dari sini, atau 7 bulanan anak itu biasanya dari sini. Itu kebanyakan, tapi rata-rata mereka ngambil di sini itu untuk ya kepercayaan untuk kesehatan badan. Setelah mandi diambil airnya, dibawa ke botol gitu, terus buat mandi di rumah gitu. Pengalaman sih ya paling untuk di rematik itu kan paling gitu. Terus ada juga ya katanya kanker juga sembuh gitu, pernah ada itu, cuman wallahualam itu mereka aja itu. Nah, kebanyakan sih ya di persendian itu umumnya. Dibasuh bisa, cuma nggak ini. Harus mandi gitu ya? Harus diguyur. Bawa pulang untuk dicampur di sana gitu. Kalau pengambilan air ini ada waktu-waktu tertentu? Bebas sih, cuman dipercaya itu paling di hari Jumat Kliwon kebanyakan, cuman bebas aja. Itu kalau untuk di hari Jumat Kliwon itu, atau di Rabu Pon itu untuk persawahan biasanya itu. Orang-orang yang bertani, cocok tanam kebanyakan.